Nadila Duyanti, semester 7, informatika. Saya Muhammad Nur Faiz, ilmu sosial dan ilmu politik. Menurut saya politik sekarang justru condong ke arah represif ya, terutama UU ITE, terus oposisi yang semakin dilemahkan. Tidak selamanya politik jelek lah ya. Futsal Iya Pak, bisa sih enggak. bisa Pak. Jangan termakan hoax dulu, kita itu akses banyak web dulu, yang mana yang lebih relevan gitu, terus yang terpercaya mana kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, sahabat muda KPU, jumpa lagi dengan saya Imam Arif S dalam program Panggung Anak Muda, sebuah program KPU Banyumas yang menghadirkan anak-anak muda, generasi muda, lintas disiplin ilmu, lintas profesi, lintas berbagai macam latar belakang untuk memperbincangkan banyak hal di seputar kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada kesempatan kali ini, sahabat muda KPU Banyumas, kita sudah hadir bersama kita mahasiswa dan mahasiswi dari dua perguruan tinggi, satu dari UGM dan satu lagi dari ITT Purwokerto. Kita mereka berdua, selamat datang di KPU. Assalamualaikum. Terus dulu dong, sampai dong. Oke, terima kasih. Ini dengan Mbak Nadila Duyanti, dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, semester berapa? semester 7, Jurusan informatika. Asalnya mana, Mbak? Soalnya Pemalang Pak. Pemalang ya. Iya, Di sini ngekos apa langsung? kos. Oh, kos. Oke. Mbak Nadila. Yang sebelahnya Saya Muhammad Nur Faiz, Pak. Faiz panggilannya. Panggilannya Faiz. Dari Banyumas saja. kuliah di UGM. UGM ya. Semester Semester 3. 3. Oke, ini kira semester 3 semua ini. Kelihatan udah semua ini. Oke, Mas Faiz. Nggih, Pak. Mas Faiz asli Purwokerto ya? Iya, asli Purwokerto. Tinggal di Arca. Arca. Kalau berarti kuliah di UGM belum pernah belum pernah ke kampus ya? Offline belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Berarti Saya angkatan corona. selama kuliah Online terus. Online terus ya? Iya, online belum terus. pernah di sana ya? Belum pernah. Dari semester 1 pun udah online. Oh, berarti Masnya UGM berkedua di Purwokerto ya? Betul. Oke. Mas Faiz, di UGM fakultas apa Mas Faiz? Ilmu sosial dan ilmu politik, Pak. Jurusan? Jurusan politik dan pemerintahan. Wih, mantap. Berarti mengapa milih jurusan politik pemerintahan, Mas? Karena ya semenjak pemilu 2019 itu sih. Sebentar, kalau lebih jauh mungkin semenjak Pilkada Jakarta ya. Nah, semenjak fenomena 17 itu ya? iya. Itu saya mulai tertarik kok bisa kenapa gelora gejolak masyarakat sampai ribut-ribut, ada buzzer, ada tuduh sana sini, itu kan saya kira politik itu buruk ya. Tapi ternyata setelah saya dalami politik tuh nggak selalu buruk kok gitu. Makanya itu saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam di jurusan politik. Oke. Gitu. Termasuk magang di sini karena itu juga lah ya? Betul. Oke. Pilihannya itu ya? Iya. Menurut Faiz, politik nggak buruk atau gimana? Menurut saya enggak, Pak. Nggak buruk. Enggak buruk. Alasannya gimana? Karena sebenarnya politik itu kan tentang relasi kuasa ya kebanyakan. Betul. Gitu. Itu pengaruh dan mempengaruhi. Oke. Dan sebenarnya yang membuat buruk pun itu ya aktor-aktornya itu sendiri. Oke. Jadi tergantung aktornya itu. Berarti kayak pisau lah ya? Iya. Kayak pisau lah ya? Kayak pedang pisau ini bisa dipakai untuk apa? Rajang-jangan gitu istilah Banyumas, bisa untuk menusuk orang lah ya? Iya. Betul. Tergantung siapa yang megang gitu ya? Betul sekali. Oke. Berarti buruk atau tidak menurut Faiz itu tergantung siapa yang megang amanah tersebut ya? Iya. Siapa yang berkuasa lah ya? Iya. Betul banget, Pak. Ketika yang berkuasa ini orang yang berkarakter baik lah ya, yang komitmen rakyat, maka hasilnya menjadi baik. Gitu kan. Oke. Kalau menurut Faiz saat ini politik yang berkembang, politik yang seperti apa? Politik saat ini kalau menurut saya Ya, menurut ini sampean. belak-belakan aja. Oh ya, belak-belakan jelas. Ini kan belak-belakan ya. Kan udah kamu Banyumas. Iya. Oke. Kalau menurut saya politik sekarang justru
condong ke arah represif ya, penggunaan Oke. represif. Bisa kita lihat dari berbagai kasus dan berita yang terutama UU ITE, terus oposisi yang semakin dilemahkan, terus Ini juga mantep banget ini. Siap. penyelewengan hukum dan lain gitu Pak. Jadi menurut saya justru politik yang ada sekarang tuh condong ke arah represif atau bisa dibilang juga regresi demokrasi begitu. Mundur kembali seperti di zaman Orde Baru yang represif. Atau bahasa sederhananya menampilkan politik yang buruk lah ya. Iya. Betul, Pak. Oke, yang politik yang tidak menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran dan kenyamanan lah ya. Oke, kalau menurut Mbak Nadila, panggilnya siapa? Nadila Pak. Panggilan Nadila, apa Dila? Ya, bebas sih Pak. Bebas saja mana ya. Ini apa jadwal pemilu bebas saja, bebas jujur ya, jujur adil, luber, langsung umum, bebas rahasia. Oke, gimana tentang pemilu? Pemilu kayak gitu Pak, lagi masa-masa pemilu gitu rame banget kayak gitu Pak. Cuman saya itu kayak emang cuma sekedar tahu kayak gitu Pak, nggak mendalami. Terus semenjak magang di KPU ini kayak lebih tahu ternyata pemilihan itu kayak gini. Terus kan biasanya itu kayak dalam satu keluarga juga kan beda pendapat partai politik kayak gitu sih Pak. Kayak lihat orang tua pilihannya beda. Terus di desa-desa kalau ada pemilihan kepala desa juga rame banget kayak gitu ya. gitu. Kalau menurut Mbak Nadila politik seperti apa? Kalau ini katanya politik ya tergantung yang mega ya. Ya, Gimana? kalau menurut aku sih politik itu tergantung siapa orangnya sih Sama Pak. gitu ya? Iya. Tidak selamanya politik jelek lah ya. Iya, kalau orangnya benar ya enggak. Ada sih yang yang benar Mbak. Ada sih kalau kata aku. Ada gini. Ada Pak Atau pasti. pasti ada lah ya. Iya. Kalau nggak ada kita cari lah ya. Iya. Besok di 2024. Oke. Kalaupun enggak ada pun kita yang jadi yang benar juga nggak Gitu. apa-apa. Kalau nggak ada berarti peran kita untuk sebagai kontrol ini, untuk sebagai oposisi kata itu. Kalau oposisinya yang di senanya di lemah-lemah ya kita kontrol ya. Oke, Mbak Nadila. Mbak Nadila di kampus aktif dari Intra, Aku ikut UKM Pak. bukan apa? Iptek. Iptek ya. Iya. Lalu juga produk BEM Corona, bukan? Enggak. Dulu waktu awal-awal Kalau dulu pas masih maba itu kan langsung kayak mau ikut kemana, terus kan lebih tertarik ke ipteknya, kayak teknologi gitu Pak. Iya. Terus jadi anggota doang kan di angkatan 18. Terus pas angkatan 19 itu ngajuin jadi sekretaris UKM-nya. Sekarang jadi sekretaris. Ya sekarang udah pensiun sih Pak, udah semester 2. Terus 2 periode kayak gitu. 2021 berarti kan masih jadi sekretaris. Kemarin Oke. baru itu sih Pre-or ya? pelatihan. Iya. Oke. Kayak gitu. Selamat gini, pertanyaan dari saya, alasan apa sih Mbak Nadila ini aktif di Intra? Ngapain repot-repot yang sebenarnya kuliah ada selesai kan bisa ya? Ya tapi kayak kalau nggak ada aktif kayak gitu nggak ada pengalaman gitu Pak. Semenjak aku ikut UKM kayak gitu kan jadi kenal orang lain, terus kan berbagi pengalaman, terus info-info dari kayak aku kan pendatang, terus kan banyak teman-teman dari Banyumas gitu sih Pak. Jadi mereka itu ngasih cerita gitu yang aku nggak tahu. Oke. Berarti menurut Mbak Nadila dengan aktif di apa? Organisasi lah ya. Iya. Baik intra maupun ekstra ada keuntungan lah ya. Iya pasti banyak Ada banget. benefit lah ya. Banyak banget apa sih tadi? Aku dapat teman baru, Dapat teman, pengalaman baru, Pengalaman. terus kayak tahu kan aku ikut sekretaris kayak gitu kan, jadi tahu ngurus berkas kayak mana. Oke. Terus apalagi ya kayak banyak ilmu gitu deh Pak. Oke. Dan itu yang Mbak Nadila yang ke depan itu akan kita nikmati. Betul sekali. Jaringan, lalu jaringan kawan tadi, lalu pengalaman organisasi, pengalaman ketemu orang, lobby, kan, gitu kan, pengalaman komunikasi, lalu apa menjaga relasi dan seterusnya. Oke, Mbak Nadila berarti atas dasar motif itulah aktif di Intra. Kalau ekstra ada nggak di ITT? Pertama sih ikut futsal kayak gitu Pak. Cuman karena emang Futsal iya Pak, bisa sih enggak? bisa Pak. Luar biasa. Cuman karena emang terus kan
kalau latihan itu malam. Terus kan pas baru pertama di PWT itu masih dijaga banget sama orang tua, nggak boleh keluar malam kayak gitu. Jadi Sekarang nggak dijaga loh ya. udah bebasin sih Pak. Ini asli ini bisa kok malam loh ya. Soalnya kalau lagi kumpul-kumpul sama kakak tingkat itu kan ngobrolnya sampai malam juga kayak gitu. Emangnya ada tempat nongkrong sampai malam di Di sana? angkringan Pak. Oh, angkringan. Oke, ini Kan ya. itu dulu waktu belum PPKM. Gitu ya. Angkringan tempat ngumpul paling seru lah ya. Dan berbiaya murah gitu. Oke, Mbak Nadila sebenarnya Pak Anies. Nah, Mbak Nadila dulu deh. Mbak Nadila, gini. Di Intra sampai semester 5 berarti kemarin ya. Iya, semester Semester 5, 6 ini ya. 6. Lalu di kampus ada pemilihan pemilu gitu? Iya, ada Pak. Pemilihan presiden? Kayak Ada. pemilihan presiden mahasiswa BEM. Iya, ada. Pilihan nyoblos langsung. Pakai itu sih aplikasi kayak gitu dulu. Aplikasi elektronik ya. Nah, itu pas kapan sih ya? Kayak 2020 2019 lupa sih Pak. E-vote ya. Iya, tapi kalau pas awal jadi maba sih masih itu. Oh, kemarin di 2020 udah e-voting ya. Nyoba-nyoba doang sih dari kampus itu kayak ada web kayak gitu. Lalu model kampanyenya Tampaknya itu lewat itu virtual. ada. Ada itu ya. Programnya ada ya, e-vote ya. Oke. KPU juga punya pemikiran sebenarnya. Punya pemikiran untuk inovasi salah satu e-voting. Hanya saja Indonesia kan begitu luas itu kan, boleh jadi di Jawa sangat mungkin yang lain kendala teknologi. Oke, kembali ke Mas Faiz. Ini Mas Faiz ini walaupun belum sampai masuk UGM sudah kayak Fatur ini. Pernah dengar Fatur ya? Tahu Pak. Presiden Resmanya. Presiden periode kemarin ya tahun 2020. Awas, Udah lulus sekarang. udah lulus ya. Udah lulus sekarang. Itu kan salah satu presiden BEM yang fenomenal yang berani Iya. gitu. Waktu Ini tampaknya juga kayaknya cocok untuk presiden nih. Sudah baru semester 3 udah kayaknya kalah ini ya. Tapi memang apa? Faiz merasa kondisi seperti ini ya yang Iya. disampaikan. Iya, saya merasa seperti itu. Bapak represif kebebasan apa? Kebebasan Berpendapat. berekspresi ya sangat terhambat. Mm. Kalau melihat itu yang dilakukan Mas Faiz apa? Ini Melihat kondisi ini represif, kondisi kok ternyata jauh dari yang diharapkan. Yang mungkin menurut Faiz apa yang akan Faiz lakukan nih? mungkin cara termudah yang bisa saya lakukan menyadarkan keluarga dan rekan-rekan terdekat saya ya bahwa kondisi kita sekarang ini tuh nggak lagi baik-baik aja loh. Nah, jadi kita perlu melakukan mungkin perubahan ke depannya. At least kita menyadarkan dulu deh kalau kondisi sekarang itu tidak sesuai apa yang kita harapkan dan tidak seharusnya seperti ini gitu. Harusnya seperti apa, Mas Faiz? Sepertinya ya kebalikan yang sedang terjadi saat ini gitu Pak. Dimana kita bisa berpendapat dengan cara yang benar dan walaupun itu bertentangan dengan pemikiran yang ada di parlemen sana, ya itu nggak masalah. Parlemen maupun istana lah ya. Iya, dan istana juga nggak masalah. Namanya juga berpendapat kan boleh bertentangan, nggak harus selalu sejalur. Gitu. Oke. Kalau usaha lokal, politik lokal gimana penilaian Mas Faiz? Lokal Banyumas lah. Banyumas ini. Iya. Kalau politik lokal saya belum mengikuti banyak ya Pak, sejujurnya. Karena pilkada terakhir tuh saya belum milih. Pemilu ya pilkada 2018. 18. Iya, itu saya belum. Tapi pemilu milih ya. Pemilu ikut presiden. Lima suara dapat. Iya, dapat. Dari 5 suara ini, surat suara, semua dicoblos ya. Iya, saya nyoblos semua. DPD nyoblos. Nyoblos. Ini ada fotonya itu kan? Iya. Nyoblos karena tahu calonnya? Ada. Cara milih tuh ya. Waktu itu kan saya masih SMA ya, Iya. Pak. Jadi saya belum tahu banyak tentang politik ya. Dan saya juga kebanyakan paling tahu dari orang tua. Kan saya kak nanti pilihnya ini aja gitu. Karena ini yang orang tua saya kenal dan track recordnya begini. Jadi oke lah saya coblos juga gitu. Referensinya dari orang tua lah Iya, ya, nyari referensinya informasi dari dari orang tua. Tidak ada inisiatif nyari di media sosial gitu. Inisiatif itu saya masih yang sekedar presiden aja Lokal Pak. presiden ya kemarin. Presiden. Memang pemilu di 2019
fokusnya lebih banyak pada Iya, betul. presiden ya, pemilih itu banyak di Presiden. presiden. Untuk yang DPRD kabupaten Nyoblos, tapi saya juga manut sama orang tua waktu itu. kenal, nggak kenal juga. Saya pribadi gak kenal, tapi kalau orang tua mungkin tahu ya itu Gitu orangnya ya. emang gitu. Provinsi juga manut orang tua. Iya. Oh, ini yang RI juga manut orang tua. RI, DPR RI. Iya. Oh enggak, itu saya tahu. Tahu, Saya mengikuti juga kalau yang berita-berita seputar DPR RI yang pusat. Oh gitu ya. Dari mana itu informasi? Dari internet sih kebanyakan, Pak. Internet ya. Dari internet Oke. gitu. Selama pemilu 2019 kemarin pernah dapat sosialisasi nggak, Mas Faiz? Sosialisasi saya dapatkan dari orang tua. Ada Dari orang tua. Oke. Gitu. Di perumahan nggak ada sosialisasi? Perumahan enggak ada, Pak. Dari sekolah? Di sekolah. Sekolah enggak ada juga. Oh, Saya kita- sekolahnya di Semarang ya, SMP. Oh Semarang gitu ya. Kalau kita di sini kan menerjunkan begitu banyak relawan demokrasi dan hampir sekolahan itu kita datang semua jelasin tentang sosialisasi tentang pemilu. Iya. Oh di Semarang ya? Iya, saya SMA Semarang dan kebetulan waktu pemilu itu saya pulang ke Purwokerto Oh, gitu buat ya. nyoblos gitu. Berarti di Semarang belum dapat ya wilayah. Belum. Oh ya karena memang apa? HPL-nya di sini berarti. Iya. Oke, Mas Faiz. Berarti di Mas Faiz ada impian terjun di politik ini? Atau gimana? Iya, saya terbesit juga sih untuk suatu saat mungkin bisa terjun ke dunia politik juga ya, Pak. Tapi entah kapannya, Iya. mungkin ya nanti kalau saya sudah merasa matang dan cukup ilmu untuk mengemban amanah. Itu kan sangat besar ya tanggung jawabnya untuk bisa mengemban amanah seperti itu. Oke, berarti menurut Faiz pemilu penting gitu. Oh, tentu saja, Pak, itu penting, Pak. Oke, gimana itu? Karena sesuai apa yang saya pelajari juga di perkuliahan dan juga apa yang sudah disampaikan beberapa kali di kelas pemilu kemarin, pemilu itu kan sebagai pintu utama dalam kita menyaring pemimpin yang akan kita ajukan ke parlemen dan istana nantinya. Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang di sana itu berkualitas dan memang kita sebagai pemilih cerdas dan tahu kualitas sebenarnya dari para calon itu, maka sangat mungkin kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh para pemimpin di sana itu pro rakyat Oh gitu, gitu Pak. ya. Berarti gini Mas Faiz, nanti juga Mbak Nadila pertanyaan sama. Seharusnya yang dilakukan anak muda seperti kita ini, bukan seperti saya udah tua ya. Oke, Faiz. Oke, yang seharusnya yang dilakukan oleh anak-anak muda sisian jenengan itu, Mas Faiz, Mbak Nadila, itu seperti apa? Biar politiknya sehat, tapi kalau bahasa kita pemilunya bermartabat, demokrasinya sehat, menghasilkan pemimpin yang amanah itu seperti apa? Harusnya yang apa yang dilakukan oleh pemilih muda seperti apa, Mas? Untuk pertama mencerdaskan diri sendiri dulu ya. Kalau kita tuh tidak boleh yang namanya menerima politik uang seperti itu, dan juga kita ngabarin ke keluarga dan kerabat kita gitu, Pak. Nah, mulai dari situ kan nanti ketika orang-orang sudah paham, nanti lama-lama berita itu menyebar. Kalau Pak Imam sepertinya pernah menyebut untuk menyebarkan virus bahwa pemilu itu penting gitu kan, Pak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari mulut ke mulut membicarakan bahwa pemilu itu penting dan dampaknya sangat besar bagi bangsa kita gitu. Oke, Mbak Nadila, pertanyaan sama. Pertanyaan pemilu menurut Mbak Nadila? Kalau menurut aku penting juga, Pak. Oke. Kayak kita kan nentuin siapa yang akan jadi pemimpin kita, terus nasib kita ke depannya kan kita percayakan ke mereka yang kita pilih itu. Jadi kalau misal pemilu itu nggak ada, kita nggak tahu kan nanti yang memimpin kita siapa, yang menjamin kita siapa gitu. Berarti yang akan dilakukan Mbak Nadila untuk anak-anak muda, teman-teman muda itu seperti apa? Kalau aku semenjak magang di sini tuh kayak ngerasa aku tuh harus lebih tahu dulu tentang pemilu itu gimana, terus pemilu yang baik gimana, pemilu sehat gimana, terus dibagiin ke teman-teman. Terus kan kalau pulang kita obrolin sama orang tua, kita sadarin dulu keluarga kita, terus ngobrolin ke orang tua. Kan bisa aja orang tua itu ngobrol sama orang lain kayak tetangga gitu, anak aku bilang kayak gini, terus nanti jadi nyebar-nyebar kayak gitu, Pak. Oke, makasih Mbak Nadila. Di tatanan pemilu itu ancaman ada satu politik uang, Ya. intimidasi, berita hoax ya. Ini kan kalau berita hoax kayaknya ranahnya dirimu loh ya. Iya.
apa tentang pemberitaan itu lah. Ini kan jurusan apa tadi? Informatika Pak. Ini kan ada beda ya bisa dilakukan ya, misalnya untuk hoax itu kita harus cari apa sih ketika melawan berita hoax gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu kan, kalau kita ke websitenya itu kan agak susah Pak sebenarnya. Kak, walaupun kita udah nyoba nutup kayak gitu tuh masih banyak gitu Pak. Terus kalau aku sendiri tuh nyaranin kayak kita tuh jangan termakan hoax dulu, kita itu akses banyak web dulu yang mana yang lebih relevan gitu, terus yang terpercaya mana kayak gitu sih Pak. Oh, berarti literasi ya, literasi digital ya. Berarti ketika kita dapat berita tidak serta-merta kita telan itu ya. Kita harus apa nanti? Banyak baca yang lain Banyak juga. lainnya. Berarti istilahnya di sharing dulu ya, saring dulu, saring lah ya, saring dulu sebelum di share lah ya, Iya. gitu ya. Karena banyak orang baik Mas Faiz, benar itu remuk itu karena berita hoax gitu kan. Iya. Orang kan era sekarang informatika gitu ya Mas Faiz. Orang baik atau buruk itu nasibnya ditentukan oleh gitu nggak Mas Faiz? Iya betul Pak, karena apa yang kita lihat waktu pilkada dan pemilu kan banyak ya Pak bahasa-bahasa politik itu yang justru menjadi polarisasi, istilah cebong dan kampret gitu. Nah, itu kan sangat memecah belah gitu Pak. Itu jadi perlu untuk informasi. Itu betul nasibnya itu sangat ada orang yang sebenarnya kalau kita tracking masa lalunya boleh jadi ini tidak baik ya, tidak pada tempatnya sebagai pemimpin ya, tetapi karena permainan buzzer gitu kan itu ya, buzzer apa sehingga dia terpoles dan dipoles menjadi citranya baik. Sehingga tadi kita itu saat ini yang kelemahannya adalah literasi digital itu ya. Mas Faiz sadar itu ya Bapak? Iya. Memang menyadari itu ya. Dan ini ancaman apa bukan? Tantangan bagi kita Mas Faiz, Mbak Nadila, bahwa kita harus bareng-bareng juga untuk meningkatkan kecerdasan literasi digital itu ya. Biar juga nanti hasilnya juga pemilu juga bagus. Oke, kembali ke Mas Faiz. Jurusannya wis genap politik ya. Dan memang apa di 2024 ada pemilu nih. Iya. Februari pemilu 5 suara-suara, November pilkada. Kira-kira di tahun 2024 Mas Faiz mau jadi apa? Penyelenggara, apa politisi, apa tim sukses, apa buzzer, apa jadi Yang jelas nggak buzzer ya Pak juga. Mungkin itu kan saya ketika 2024 mungkin saya udah semester tua ya. Iya. Dan mungkin saya bisa nyambi juga. Konsultan lah ya. Ya, atau sebagai penyelenggara juga PPK ya Pak. Ada PPK. Atau juga tim survei. Ya bisa. Saya juga tertarik sih. Tapi yang jelas akan ambil partisipasi lah ya. Iya, betul. Tidak golput lah ya. Iya. Oke. Lalu Mbak Nadila, di 2000 ini sama pertanyaan. Kira-kira di 2024 Mbak Nadila akan ambil peran yang mana? Kayaknya mau coba yang itu sih, udah tertarik gara-gara kelas pemilu kemarin itu menjadi PPK. Panitia Bulan Samanta. Iya. PPK kalau ke relawan demokrasi Iya. juga luas tuh. Relawan demokrasi itu membantu KPU sosialisasi di masyarakat. Enak juga itu. Bahkan kita kan kalau relawan demokrasi ada 11 segmen. Salah satunya adalah generasi muda, pemula, juga netizen. Itu yang kita garap juga. Oke, Mbak Nadila, Mas Faiz. Terkait kondisi Indonesia ini kan. Kondisi Indonesia katanya tidak begitu membedakan. Kalau Mbak Nadila, menurut Mbak Nadila? Menurut aku itu masyarakat sekarang itu kayak gampang tertipu gitu Pak. Tertipu ya? Iya. Gimana tertipu ya? Kayak sekarang kan udah digital. Cuman kalau konten-konten di digital itu nggak bisa disaring gitu Pak. Iya kayak tadi literasi digitalnya itu kurang banget Pak. Kayak orang tua yang udah bisa main HP juga, mereka kan terbiasa baca-baca di buku atau koran kayak gitu, pindah ke digital itu kayak udah nyaman sama satu website tuh nggak bisa ke website lain. Jadi itu langsung
bacaannya Iya itu terus. fanatik lah ya, fanatik di sini gitu. Iya. Ini yang menurut Mbak Nadila juga pengaruh di Iya. kecerdasan literasi digital ya. Betul sekali Pak. Karena kalau udah percaya sama website ini, terus tiba-tiba websitenya nyebar hoax, kan jadi terpercaya gitu. Oke, Mas Faiz. Ini tentang apa masyarakat Indonesia, Mas. Masyarakat Indonesia menurut Mas Faiz juga merasakan yang Mas Faiz rasakan tadi. Kira-kira menurut Mas Faiz? Menurut saya iya Pak, karena apa yang saya rasakan ini memang terjadi dan beritanya ada di mana-mana gitu. Bukan karena Mas Faiz mahasiswa politik UGM gitu nih, bukan ya? Begitu. Tapi Karena memang, aku merasakan sih sendiri. tapi kayaknya adem aja kok orang yang protes kok Mas Faiz. Apanya Pak? Kayaknya adem aja nggak ada orang protes. Oh, kata siapa Pak? Di- Aduh, baik gimana? Hah? Adem ayam di mana Pak? Kan ternyata nggak ada orang protes di jalanan, nggak ada protes. Oh, mungkin medianya yang nggak menyorot itu Pak. Gitu ya? Karena saya lihat juga di pergerakannya UGM, sering kok ada pergerakan-pergerakan gitu di Yogyakarta. Oh gitu ya. Tapi di TV mainstream nggak ada Iya, ya? TV mainstream memang jarang Pak. Nah, itu namanya oligarki Mas. Iya. Gimana Bel? Terus gimana? Ya, karena kurang sorotan media bahwa ada pergerakan protes berarti mungkin masyarakat yang awam merasa Indonesia baik-baik saja. iya biasa baik-baik saja padahal tidak Nah, gitu. gitu. Oke, Mas Faiz. Saya tadi sampaikan oligarki kan, bahwa di samping dengan hoax itu pada lalu politik uang juga salah satunya adalah tantangan kita pemilu di zaman oligarki Mas, oligarki kekuasaan, bahwa hanya orang-orang yang punya modal besar yang bisa mendapatkan jabatan eksekutif dan legislatif. Betul ya itu yang tidak saya Mas Faiz? Betul. Elit Hanya Sedikit elit elit. tertentu lah ya, gitu. elit tertentu. Sehingga kalau melihat oligarki, kira-kira Mas Faiz solusinya apa ini? Solusinya di 2024 Ya, ya Pak. Pak. Jadi kita jangan memilih orang-orang yang nyokoin kita politik uang karena kan mereka yang melakukan politik uang itu yang calon-calon oligarki gitu Pak. Kita pilih benar-benar yang memang benar dan visi misinya jelas. Yang jelas dan dia bukan calon oligarki. Oke, Faiz mau membantu orang kalau ada orang lain. Gimana Pak? Membantu? Faiz membantu menyukseskan kalau ada menurut Mas Faiz, ketika Mas Faiz menemukan calon yang bagus, komitmen apa tadi, bagaimana idealismenya Mas Faiz mau jadi tim sukses. Oh, bersedia Pak. Gitu ya. Iya, memang kalau memang orang yang lurus ya Pak. Gitu ya. Dan saya bersedia untuk menjadi itu. Ini kan harus itulah ya, kita harus bareng-bareng nyari lah ya, mencari lah ya. Kita tidak boleh putus asa Mas Faiz, Mas Nadila. Saya yakin memang butuh banyak boleh jadi para politisi yang terpaksa melakukan itu. Tapi ataupun banyak politisi yang terjebak di permainan kotor itu ya tadi ya. Tapi juga banyak politisi yang masih baik. Kan kita cari lah mereka dan kita harusnya kita sukseskan mereka. Memang tantangan politik uang luar biasa. Daya rusaknya tadi ya. Iya. Daya rusaknya luar biasa. Misalkan Mas Faiz, Mbak Nadila, kalau politik uang itu salah satunya adalah akan terbengkalainya program-program yang pro-rakyat kan gitu ya. Karena fokus balik modal kan sebagainya. Apa kira-kira ana sih mau sing duitnya akeh metu akeh kepengin ora balik kan semua pengen balik modal ya kan. Itu balik modal politik berburu rente sehingga munculnya koruptor itu kan biasa itu. Indonesia dan daerah tidak akan maju kalau masih politik biaya mahal. Itu yang digarap, salah satunya digarap oleh KPU. Mengapa kita buka kelas magang pemilu dalam rangka itu juga. Jadi yuk bareng-bareng ikhtiar menciptakan dan mewujudkan politik biaya murah.
tanpa money politik, tanpa ideasi, calon yang otentik, yang benar-benar berpihak pada rakyat. Oke, terima kasih Mbak Nadila, Mas Faiz. Ini mungkin terakhir ini. Mbak Nadila sebenarnya cita-cita pengen apa ini? Sebenarnya Jangan cita-cita dokter, wis kena ini teknologi. iya Pak. Sebenarnya kayak ada pengen jadi pengusaha gitu Iya Pak. sih. Terus kalau semisal awal-awal ini cari pekerjaan yang di BUMN kayak gitu. Impian itu Mbak Nadila dan sahabat muda KPU harus tertulis, harus diperjuangkan, diikhtiarkan, dan sampaikan laporan pada Tuhan ya. Dan itu harus terinci Mbak Nadila. Pengen pengusaha apa gitu ya Mas Faiz? Itu harus pengusaha apa kira-kira? Pengusaha apa ya Pak? Ini problem anak muda sekarang. Iya. Sebenarnya kalau dari orang tua kan ada dagang itu Pak. Terus tuh lebih ke pengen apa ya, nyiptain suatu alat atau apa gara-gara kan kuliah ini. Terus biar bisa bantu orang tua gitu. Kayak gitu aja sih dulu sekarang ini. Nah gitu ya. Jadi pengen pengusaha ya. Pengusaha berarti di bidang teknologi informatika. Banyak sekali ya. Jualannya hasil pertanian, tetapi Diekspor gitu diekspor Pak, lewat lewat digital event-event kayak digital. gitu. Itu bisa ya. Iya. Kemarin gudangnya nanas biasanya Iya udah di mana-mana. ini kan dikemas kan gitu. Kalau Mas Faiz? Kalau saya sendiri cita-citanya ya Pak, Iya. mungkin di pemerintahan ya Pak, Oke. bisa politisi atau mungkin staf ahli gitu. Saya kepengennya yang di dunia pemerintahan. Oh Jadi dulu kan. jalur sama jurusan yang saya tekuni. Oh gitu ya. Memang dari SMA memang tertarik. Iya, dari SMA. Walaupun saya SMA-nya IPA ya Pak jurusannya. Oh. Jadi saya linjur gitu ke Sosum. SMA mana? SMA Semesta Semarang, swasta. Oh, oke. Oh di sana juga iklim demokrasi bagus ya, iklim diskusinya juga bagus ya. Iya, karena kebetulan di SMA Semesta itu kan orangnya beragam ya. Jadi nggak cuma dari orang Semarang aja, dari berbagai daerah tuh ada. Jadi kerasa pemikiran orang-orang kan beda ya. tiap daerah Dan gitu. merasa Rata. saling menghargai pluralisme yang Iya, ada ya. betul. Ini nilai demokrasi. Menghargai pluralisme gitu kan Iya. bagian. Dan ini juga harus kita rawat. Oke, matur nuwun Mas Faiz, Mbak Nadila, sukses untuk kalian berdua. Kita bersama-sama mewujudkan pemilu yang bermartabat, demokrasi yang sehat, dan jadilah pemilih yang berdaulat. Matur nuwun, tos sukses. Oke, sip. Oke, sedulur kami Banyumas, sahabat muda KPU. Demikian tadi perbincangan kami dengan Mas Faiz dan Mbak Nadila dari ITT dan Mas Faiz dari UGM. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa ikuti akun medsos KPU Banyumas dan tonton di YouTube, like, subscribe, dan share. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.